minggu yang terakhir awal tahun 2026. Hari ini kami sudah hampir 1 bulan melewati tahun 2026. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, janji-janji-Mu yang begitu luar biasa indah bagi hidup kami. Hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan, akan mengenal rencana-Mu bagi hidup kami. Untuk kami mau selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap pribadi, bukan hanya hamba-Mu, tapi setiap telinga boleh mendengar. Setiap pribadi Tuhan boleh ubahkan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, untuk kami lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami bisa lebih mengerti rencana-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Yang melihat wajah-wajah saudara yang sukacita. Amin. Semua sukacita, haleluya. Haleluya. Yang tidak sukacita mungkin masih terbelenggu oleh persoalan, terbelenggu oleh kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam hidupmu pada awal-awal tahun ini. Mari kita belajar lebih lagi tentang persoalan hidup kita yang Tuhan izinkan, bahwa semua adalah untuk kehendak kita yang selaras dengan Tuhan. Seorang bapak tentunya mempunyai satu rencana yang terbaik bagi hidupnya, bagi anak-anaknya. Menginginkan sesuatu hal yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan sekolah yang baik, memberikan satu kesempatan kepada anaknya dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah sikap Bapak kita. Bapak kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia punya rencana yang baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Namun kenyataannya dalam hidup kita menemui satu banyak persoalan. Persoalan kesehatan, persoalan sakit penyakit, persoalan masalah keuangan, mungkin persoalan masalah-masalah yang lain, masalah tabungan, mungkin tabungan yang sudah lama dikumpul-kumpulkan ternyata hilang begitu saja di dalam satu waktu yang singkat dan kita tidak pernah merencanakan. Kadang-kadang itu membuat hati kita hancur atau frustasi, bahkan membuat hubungan manusia itu jauh daripada Tuhan. Saudara, mari kita lihat, sehingga orang seringkali datang ke ibadah hanya karena rutinitas satu kebiasaan, tetapi tidak mau mendengar, tidak mau menerima, tidak mau masuk di dalam hati pikirannya, sehingga tidak mengalami satu perubahan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13, ya. Yesaya memperingatkan kepada orang Israel pada saat itu karena kontinuitas hidupnya, karena kebiasaan ibadah hanya sebatas kebiasaan, ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, saudara, ini terjadi kepada suku Israel pada zamannya Nabi Yesaya, ya. Orang Israel semacam itu memang, dan itu ditiru sampai sekarang itu di orang-orang di luar sana, bukan kita maksudnya,
Yang di sana itu hanya ibadah, hanya kebiasaan, melakukan ibadah hanya kebiasaan, tetapi hatinya tidak pernah berubah. Ya, kalau di sini tidak ada. Nah, sehingga ya tidak akan terjadi satu perubahan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan itu mengasihi, Tuhan mengizinkan satu persoalan terjadi, bukan untuk tambah mengecewakan. Tuhan mengizinkan suatu kejadian yang kita tidak inginkan terjadi, sehingga kita bukan mau, maksudnya Tuhan bukan untuk orang itu bersungut-sungut kepada Tuhan, bukan, tetapi supaya kita semakin hari selaras dengan kehidupan, dengan rencananya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya memulihkan hati. Memulihkan hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, bagaimana melalui masalah, melalui persoalan, dan yang Tuhan sudah rancangkan. Nah, bahwa Tuhan itu baik. Nah, mari kita belajar mulai daripada Yakub. Saudara, Yakub itu kita kenal sebagai anaknya Ishak, yang karena pemulihannya, orang yang kecewa saat sekarang ini menjadi negara yang terbesar secara keuangan, ya, yaitu Israel. Yakub berubah namanya menjadi Israel. Tokoh-tokoh penguasa uang bank di seluruh dunia ini orang sana. Nah, orang Yahudi, orang pilihan Tuhan, orang terkaya di dunia adalah banyak orang keturunan yang dari sana. Jadi maupun IMF maupun Bank Dunia atau apa itu, orang yang bisa bikin krisis ekonomi, yang bisa bikin keuangan hancur. Nah, itu olah-olahnya sana. Nah, kita lihat kehidupannya Yakub. Ya, yang pertama, ya, Yakub anaknya Ishak punya dua saudara, Yakub dan Esau. Ya, yang pertama, ya, Esau berwarna kulitnya gagah, ya, agak merah-merah, tidak terlalu putih, ya. Tidak putih, orang putihnya tidak terlalu putih blenyeh gitu ya, kayak orang bule gitu ya. Tetapi agak merah dan berbulu dan pandai berburu, suka tinggal di padang, sementara Yakub orang yang tenang dan hanya suka tinggal di kemah. Nah, orang laki-laki lebih maco gitu ya, ya Esau ya. Yakub ini bukan orang yang maco, yang orang yang laki, yang jantan, tapi orang yang sukanya di rumah, tidak suka keluar-keluar ya. Nah, itu, dan itu membuat minder. Yakub itu orangnya minder pada waktu itu karena dia kurang jantan, kurang maco gitu ya. Nah, kemudian daripada hak di dalam hubungannya dengan warisan, ya, Yakub dan Esau sangat beruntung karena akan mendapatkan anugerah sebagai hak sulung dan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini Esau. Yakub minder, enak. Esau dapat hak kesulungan. Nah, kemudian itu pasti zaman dahulu kalau itu pasti diberkati dan warisannya lebih banyak, gitu ya. Nah, Yakub orangnya, ya, akhirnya kan dia mencuri hak kesulungannya daripada Esau. Nah, kemudian yang berikutnya dari segi kasih sayang dari orang tuanya. Nah, Esau sangat disayang oleh Ishak bapaknya, sementara Yakub hanya disayang oleh ibunya. Nah, ini membuat Yakub jadi ya nervous ya, kemudian dia merasa rendah diri dan dia merasa tidak lebih baik daripada Esau. Nah, kemudian
kita lihat di dalam ya Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28. Ya. Dia mengalami krisis identitas. Ya, sudah tidak disayang oleh bapaknya, warisannya juga nggak ada, dari penampilannya juga dia itu kurang gitu ya. Dia merasa kehilangan semangat untuk hidup, ya, semangat untuk berjuang, ya, sebagai orang yang bisa hidup yang sukses gitu ya, karena tadi tidak disayang oleh bapaknya, tidak punya hak kesulungan, ya, penampilannya juga tidak bagus gitu ya, sehingga dia minder. Nah, satu ketika lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia orang yang minder, dia orang yang tidak punya semangat hidup, dia tidak punya, tapi dia tetap akan mencari Tuhan. Dan akhirnya dia ketemu dengan Tuhan melalui satu mimpi, melalui satu persoalan, bukan mimpi, tapi satu kejadian. Dia tinggal mengkhususkan diri mau bertemu dengan Tuhan, sehingga ternyata Tuhan datang, ya, berwujud manusia, ya, berwujud manusia. Nah, kemudian bergumul, dia bergulat. Nah, bergulat artinya bergulat itu ya memang ya gulat apa ya itu? Ya mungkin pukul-pukulan, mungkin itu lagi berkelahi itu ya. Tetapi dia akhirnya ya kita baca tadi itu sampai kakinya sampai terpelecok sendinya, sehingga Yakub akhirnya ya boleh dikatakan menang. Tapi sebelum dia pergi, ya, orang yang diutus Tuhan itu siapa? Tuhan minta dia minta untuk Tuhan untuk dia memberkatinya. Dan kemudian utusan Tuhan itu katakan, namamu tidak disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Keadaanmu yang mungkin tidak enak, keadaannya Daud yang Yakub yang begitu tidak punya harapan. Dari segi materi wis tidak dapat warisannya baik, kemudian dari segi penampilan tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah kemudian dari segi yang lain dia tidak punya nilai jual. Nah, tetapi dia bergumul dengan Tuhan, ya, cari waktu, cari kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Saudara, hidup kita perlu, saudara, dalam hal hari-hari ini, mungkin saudara menghadapi kehidupan saat sekarang ini, janji-janji Tuhan begitu indah-indah, tetapi kenyataannya di dalam diri kita kok begini-begini saja gitu ya. Coba ya, ada bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan benar-benar, dan Tuhan itu pasti akan menemui kita. Amin. Dengan caranya apa yang kita tidak tahu, yang penting kita fokus kepada Tuhan. Kita ibadah mencari Tuhan, untuk ketemu dengan Tuhan.
kami ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ini berusaha untuk mau memberi yang terbaik kepada jemaat. Latihan musik, sebelum latihan juga sudah berdoa, kemudian hujan-hujan juga tetap latihan, kemudian sebelum ibadah juga berdoa supaya diurapi Tuhan, supaya jemaat itu juga ketemu dengan Tuhan, supaya jemaat itu bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Nah, ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini yang begitu luar biasa. Nah, dan kami berharap semua yang hadir bisa menikmati hidup ini bersama Tuhan, bisa ketemu dengan Tuhan, merasakan hadiratnya Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Nah, itu harapannya kita sebagai hamba, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan pun juga melalui proses, saudara. Di tempat ini pelayan-pelayan Tuhan ini juga melalui proses yang sebenarnya, yang sebelumnya pelayanan cuman begitu saja, suatu kontinuitas, suatu kebiasaan, ya supaya melayani gitu ya. Nah, habis melayani ya sudah gitu ya. Mungkin duduk di luar atau yang lain-lainnya. Kalau di gereja lain itu duduk di luar, malah ada yang rokokan, tidak mau dengerin yang khotbah dan lain sebagainya. Nah, yaitu urusannya sendiri, tetapi suatu saat pasti akan mengalami proses, ya, proses secara pribadi. Nah, pasti akan dihadapi itu. Nah, dan semua pelayan-pelayan di tempat ini sudah merasakan, sehingga ya makanya kalau melayani itu nggak ada yang, meskipun yang datang itu kadang penuh, kadang nggak penuh pun ya nggak masalah. Yang penting hati kita ini sudah sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara, Yakub ini ketemu dengan Tuhan di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada harapan, dia tetap mencari Tuhan, dan Tuhan berikan pergumulan tadi. Makanya kenapa bahasa ini kok dipakai ya, saudara ya? Saya belajar ini kok bahasanya, kalau orang ini kok menghadapi satu masalah itu kok bahasanya, istilahnya mengalami satu pergumulan dengan Tuhan gitu ya. Nah, dari bahasanya ini Yakub ini, saudara ya, Yakub mengalami satu bergulat dengan Tuhan, dengan masalahnya, sehingga dia menang, sehingga dia angkat. Nah, kita mengalami pergumulan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya kita mengalami satu proses pergumulan. Nah, itu artinya ya pergumulan, kita bergumul dengan masalah kita, ya, dengan dibela oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang dimaksud, sehingga hidup kita akan lebih baik, akan bangkit. Amin, saudara. Ini yang disebut dengan pergumulan, ternyata bahasanya dari bahasanya Yakub, ya, pergumulan hidup ini. Nah, kemudian yang kita tadi sudah baca, pada saat di hadapan Allah bertemu muka dengan muka, pergumulannya yang Yakub mengalami satu pemulihan tadi ya. Ya, setelah dia menang, dia mulai semangat. Kenapa? Dia tidak hanya diberkati oleh bapaknya, tetapi dia diberkati langsung oleh Tuhan, sehingga dia percaya diri. Nah, saudara, hal yang pertama saat sekarang ini, masalah-masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi satu hal, mari kita fokus, kita bergumul kepada Tuhan. Kita tidak fokus kepada masalah kita tidak fokus kepada masalah kesehatan, masalah ya gimana Pak, maksud sakit gak diperhatikan, maksud gak diobati, ya diobati, tetapi obat itu ya tetap Tuhan yang memberikan kesembuhan. Amin. Ya, tetap dokter pun juga
ya sebagai alatnya saja. Dia tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu ya Tuhan. Ya, ada ahli onkologi, ahli penyakit kanker. Ya, saya lihat di YouTube-nya, ya kan ada perkumpulan, dia seorang dokter ahli kanker gitu ya. Dia khotbah di dalam satu perkumpulan penderita kanker. Ya. Jadi penderita kanker ini, anak-anak Tuhan yang ada di Surabaya itu punya persekutuan doa gitu ya. Dia ngundang seorang dokter, profesor dokter ahli kanker ini. Dan dia cuma bilang begini, secara kanker itu kan nggak ada penyebabnya apa-apa, itu kan nggak ada. Ya memang ada penyebabnya karena mungkin masalah pikiran sehingga menimbulkan jaringan otot kita ini yang bertumbuh seharusnya di proses pertumbuhannya itu harusnya normal, tidak jadi normal, sehingga tiap hari kan kita ini makan itu kan untuk pembaruan apa itu tubuh kita. Nah, yang rusak-rusak diganti. Nah, kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kekecewaan, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang terluka tidak disembuhkan, ya dendam, sakit hati dan sebagainya, itu kan yang menimbulkan jaringan kita di dalam tubuh dalam pemulihan itu, karena pikiran-pikiran kecemasan itu menimbulkan racun, ya, ketakutan, kekhawatiran, kemudian itu menimbulkan racun sehingga jaringan yang harusnya itu dirombak, dipulihkan secara normal itu tidak jadi normal sehingga jadilah kanker. Nah, oleh sebab itu ya hanya bagaimana menyembuhkannya? Ya tetap seperti firman Tuhan. Ya, memang ada obat-obat yang mahal miliaran harganya gitu ya. Nah, ada yang bisa disembuhkan, tetapi satu hal dokter tetap bilang, hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira, makanya Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 4, katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan kepadamu, bersukacitalah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Terus ayat 5. Ya. Baik. Ayo cepat. Ayat 5. Tinggal klik loh. Ayo. Kita baca sampai ayat yang ke-7 enggak salah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 2 kali Tuhan untuk kita mengalami satu kedamaian itu harus bersukacita. Bersukacita atau saudara marah-marah atau saudara ngamuk-ngamuk atau saudara itu pilihan saudara ya. Kamu memutuskan untuk marah-marah, untuk memutuskan untuk sukacita, untuk memutuskan untuk mengasihi atau mengampuni, atau itu pilihan hidup. Ya. Ya. Jadi artinya tergantung kita menempatkan. Tapi Tuhan katakan perintahnya itu ayat yang keempat sekali lagi sampai 2 kali. Itu berarti penting. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, ya sudah ngomong kiri kanan, kasih senyum. Bersukacitalah. Ayo. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ini bersukacita. Nah,
kembali lagi kepada Yakub. Ya, setelah Yakub dia ketemu dengan Tuhan, dia bergumul dengan masalahnya tadi ini, dia mulai bangkit. Dan kemudian Yakub berubah menjadi nama, menjadi Israel. Nah, dan akhirnya ya Israel diberkati Tuhan, gitulah intinya begitu. Nah, ya kemudian kita mau belajar. Ya, yang pertama tadi, saat kita mengalami seperti Yakub, mengalami satu kegagalan identitasnya, dia tidak punya penampilan yang baik, dia tidak punya warisan. Ya orang kalau sudah merasa ini, dia sudah tidak punya harapan. Tetapi saat dia kembali mau mencari Tuhan, dan Tuhan sudah berkumpul dengan dia, dan dia semangat lagi, dan dia dipakai Tuhan, hidupnya sampai sekarang. Akhirnya Israel menjadi negara yang jaya, gitu ya. Nah, Israel, Yakub mempunyai 12 keturunan tadi. Yang kemudian ya itu sejarahnya, dan sejarah itu masih diributkan, tapi Alkitab kan sudah, itu merupakan historis, atau itu Alkitab itu adalah sejarah. Ya, makanya sampai sekarang dikeroyok orang dunia pun, ya kalau Tuhan tidak izinkan, ya tidak akan mengalahkan. Ya, makanya tidak pernah kalah perangnya. Nah, dan dari keuangannya juga tidak pernah tidak terkalahkan. Ya, semua orang Yakub ini menang. Kemudian tokoh yang berikutnya yaitu Saul. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Ya. Kami akan belajar daripada Saul, ya. 1 Samuel 9 ayat yang kedua. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, Saul ini dipilih Tuhan melalui Samuel. Karena apa? Ya, kita lihat penampilannya sangat elok, ganteng, keren, gagah, tinggi, besar. Dan Saul ini, dia dipilih oleh Samuel menjadi raja. Nah, kemudian di awal kisahnya sesuatu yang spesial saat diurapi menjadi raja oleh Samuel tentang kehebatannya. Namun setelah 2 tahun menjadi raja, hati Saul menjadi berubah, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, coba. Ya. Yang tadi ini buruk, Yakub itu kemudian jadi bagus, ya, gitu. Setelah dia ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau yang tokoh yang kedua ini yang kita pelajari ini Saul. Saul itu karena gagah, karena keren, dia menjadi raja. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-13, ya. 1 Samuel pasal 13, ya, silakan dicari. Ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Terus ayat yang ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Nah, yang satunya tadi ini yang minder menjadi percaya diri, menjadi diberkati Tuhan. Tetapi yang ini bukan, tapi tambah sombong saya. Bisa keren. Kemudian dia melakukan hal yang sembrono. Ya. Jadi sehingga mengalami satu kekalahan, dia sombong, ya, dia kemudian tidak memperhatikan kata-katanya Tuhan, tidak mau mulai mendengarkan kata-katanya Tuhan, dia tidak mulai beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kerajaannya mulai hancur. Dan kemudian ditambah lagi dengan sakit hatinya, ya. Yang ending-endingnya Saul sakit hati kepada Daud, mantunya. Daud yang masih imut-imut, yang masih anak-anak, dia diberkati Tuhan, dia karena Saulnya tadi ini sombong, ya tidak dengar kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Tuhan mempersiapkan yang namanya Daud. Daud masih anak-anak, diberikan tadi selalu kalah, ya. Saul selalu kalah perang. Dan yang lebih menyakitkan lagi ini, dia kalah dengan hatinya setelah dia kalah dengan Goliat, ya, orang Filistin. Tapi Goliat dikalahkan oleh Daud, mulai diangkat Tuhan, dikalahkan oleh Goliat dikalahkan oleh Daud, ya, dan timbullah satu masalah, ya, di dalam dirinya. Jangan-jangan ini dia mulai mau tergeser kedudukannya, dia mulai benci kepada Daud sehingga Saul selalu ingin membunuh. Nah, hanya karena tersinggung orang-orang ngomong, sebenarnya dipuja-puja juga, tetapi pujaannya itu kalah keren gitu ya. Kalau Saul membunuh musuh beribu-ribu, ya, tetapi Daud membunuh musuh 10.000 lebih, 10.000, ya, berlaksa-laksa, nah puluhan ribu. Saul tersinggung, saking tersinggungnya dia mau membunuh Daud. Daud selalu memberikan pengampunan. Meskipun Daud bisa membunuh kepada Saul, dia tidak mau membunuh kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia hanya mengambil pada saat dia punya di gua, pada saat dia sudah bisa untuk membunuh, tapi dia hanya memotong jubahnya sedikit, ditunjukkan bahwa ini kamu, sebenarnya aku bisa membunuh kamu, tapi karena aku menghormati kamu, aku tidak akan membunuh kamu. Dan akhirnya apa? Daud menang, ya. Di dalam hatinya dia bisa mengampuni, di dalam hatinya dia bisa memberikan kasih kepada orang yang mau membunuhnya. Tetapi Saul gagal, sudah, karena kesombongannya, karena ketinggi hatiannya, negaranya kalah perang. Dia sendiri hatinya juga kalah, sehingga dia tidak bisa menguasai hatinya, mati di dalam satu kesombongannya, ya, mati di dalam perjalanan hidupnya karena dia kalah perang dan dibunuh oleh musuhnya. Nah, saudara, ini tokoh yang kedua, yaitu Saul. Nah, Saul kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14, ya. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, jadi roh jahat ada daripada Tuhan. Nah, jadi wah, kok ada ya? Ini pemikiran
bahasanya ini kurang tepat menerjemahkannya. Masa roh jahat dari Tuhan gitu ya. Ini bahasa aslinya sebenarnya tidak begitu ya. Jadi ya yang Tuhan izinkan gitu ya. Roh dari bukan dari Tuhan, artinya itu roh jahat yang Tuhan izinkan. Ya, kenapa? Karena tadinya itu diurapi Tuhan, tapi karena kesombongannya kemudian dia tidak bisa mengekang hatinya, ya, hati dendamnya kepada mantunya yang itu Daud, sehingga roh Tuhan undur daripadanya. Nah, setelah roh Tuhan dihinggapi oleh roh jahat yang diizinkan Tuhan. Jadi bahasanya bukan, ini terjemahannya yang kurang tepat ya. Kalau terjemahan yang lain itu katakan bahwa Tuhan izinkan roh jahat, bukan roh jahat dari Tuhan. Tuhan itu bukan roh jahat, ya. Tuhan ya roh kudus, roh dari Allah. Nah, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu terjadi dengan sendirinya karena pemberontakan, yaitu Lucifer, gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan, ya memang Tuhan itu maha kuasa, tetapi yang terpenting Tuhan itu sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia dan makhluk yang lain, ya malaikat. Tetapi malaikat itu yang namanya Lucifer memberontak, ingin menyamai Tuhan dan jadilah penghulu setan. Nah, itu yang menimbulkan kejahatan. Nah itu, jadi Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu tercipta dengan sendirinya karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, kepada malaikat. Itu. Nah, jadi yang kedua kita lihat yang sebelumnya sudah diurapi Tuhan, yang sebelumnya sudah diberkati Tuhan, yang sebelumnya Tuhan sudah percayakan satu kerajaan, karena tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menguasai hatinya, sehingga roh Tuhan undur daripada kekuatannya Saul, dan Saul mengalami satu kegagalan dan akhirnya dia mati. Nah, saudara, apakah yang kita sedang hadapi saat sekarang ini? Kami tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu. Tetapi saudara, kita mesti tahu bahwa setiap orang yang mau dipulihkan Tuhan melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi, sakit, penyakit, ataupun masalah keuangan atau masalah persoalan-persoalan yang lain, kita mesti percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Tuhan izinkan supaya kita memulai lagi, kembali bergumul dengan masalah yang kita hadapi, dan kita tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan yang berperang, dan kita mengalami satu kemenangan. Yang percaya katakan. Nah, saudara, bagaimana cara memulihkannya? Ya, yang pertama, ya kita harus realistis. Ya, dengan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita hadapi masalah saudara hadapi. Ya, masalah keuangan, tagihan kita hadapi, masalah persoalan-persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi dengan fokus kepada Tuhan, dan Tuhan pasti, kita punya yakin dan percaya Tuhan adalah pembela kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan. Tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, ya kita tetap mencari komunitas-komunitas yang bisa membangun iman kita. Persekutuan doa, diajak doa, ya jangan terlalu banyak ngomong dengan orang persoalan-persoalan keuangan, persoalan dengan orang-orang yang kita, kalau kita tidak kenal, dan orang ini misalkan tidak percaya Tuhan, pasti ya jalan keluarnya ya suruh
pergi kemana, kayak pergi ke dukun, kayak pergi ke perewangan, kayak pergi kemana gitu. Nah, sehingga akan menjelomprongkan. Oleh sebab itu tetap kita fokus kepada persoalan kita dengan cara yang pertama tadi tetap beriman, yang kedua cari komunitas yang membangun iman kita. Jangan sehingga iman kita terbangun. Kalau pergaulan kita buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang omongannya orang-orang yang tidak membangun, ya nanti tambah tidak ada semangat. Ya mesti cari kumpulan orang-orang yang bisa kira-kira membangun iman kita, gitu ya. Diajak doa, diajak semangat hidup, diajak percaya pada Tuhan, diajak untuk lebih fokus, lebih percaya kepada Tuhan, ya. Ini yang terpenting. Nah, kemudian coba kita lihat Yoel pasal yang kedua ayat 25 sampai 27. Ya. Yoel pasal yang ke 2 ayat 25. Yoel pasal 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan. Ya. Belum ketemu Yoelnya. Cari. Nah, saya bacakan lebih dulu ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini Yoel, ini nabi yang sangat berfokus kepada satu nubuatan, termasuk nubuatan hari-hari yang sekarang ini, anak-anak muda yang dipakai Tuhan, semuanya itu Tuhan juga sudah nubuatkan tentang Tuhan Yesus, juga sudah dinubuatkan oleh Yoel. Nah, kalau kita baca tadi bahwa ada belalang-belalang pelahap, ya, yang mengganggu. Ya, coba kita baca lagi. Yoelnya belum ketemu, Yoel pasal yang ke-2 ayat 25 sampai 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang lompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu dan telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, yang umatku tidak akan menjadi malu. Nah, untuk selama-lamanya. Jadi pemulihan hati, mengembalikan apa itu, mungkin ada yang mengalami, ya sudah nabung lama, ternyata hilang. Ternyata hal-hal yang tidak terduga terjadi sehingga keuangan kita ini terkuras habis. Atau
Mungkin yang lain. Saudara, jadi Tuhan berjanji hari ini bahwa Tuhan akan memulihkan. Hal itu Tuhan izinkan supaya kita lebih sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, bahwa sumber berkat dari segala sumber berkat itu adalah Tuhan. Nah, kita tidak memikirkan tentang hal yang hilang. Kita tidak memikirkan tentang hal-hal yang terjadian yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita lagi. Tetapi yang kita pikirkan bahwa itu adalah semua adalah berkat dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan bisa mengembalikan. Amin. Dan tuh mungkin kesehatan Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, bahwa semua Tuhan yang berkuasa. Minggu kemarin Pak Heri sudah sampaikan tentang pokok anggur, betapa pentingnya kita ini sangat melekat. Kalau kita tidak melekat itu nanti ya tidak akan dikirimi oleh nutrisi, sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu pentingnya kita ini selalu melekat kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan janjikan yang ada belalang-belalang yang kemarin itu belalang pelahap ya, ayat 24 tadi baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan melimpah anggur dan minyak. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ya, artinya ini kan diambil oleh pencuri, diambil oleh hal-hal yang kita tidak inginkan. Hari-hari yang kemarin, tapi kita tak percaya bahwa kita sudah berserah kepada Tuhan, semua berkat dari Tuhan, supaya kita ini tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kita fokus kepada Tuhan. Hal-hal yang buruk-buruk itu hal yang kecil, dan Tuhan akan percayakan. Kalau kita fokus kepada cinta kita kepada sumber berkatnya, hal-hal yang kecil yang hilang itu Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita mau menyembah